Perkenalkan, saya Siska Eka Fitria, dosen Prodi Manajemen Bisnis Teknologi dan Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University. Saya akan menjelaskan materi ajar kepemimpinan dan manajemen waktu. Capaian pembelajaran dari materi ini yaitu, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kepemimpinan dan manajemen waktu. Sulitnya wirausaha kita tumbuh menjadi besar, seperti dapat dilihat dari gambar 1 yaitu, karena rendahnya leadership. Dengan leadership atau kepemimpinan, di mana Anda dihormati, dipercaya, bahasa Anda jelas, emosi Anda stabil, pengetahuan Anda mumpuni, efektivitas usaha dapat meningkat. Dapat dilihat, leadership Anda meningkat dari 1 menjadi 7. Dan lihatlah efektivitas usaha Anda meningkat dari 8 menjadi 7 dikali 8 yaitu 56 atau melonjak 600%. Itulah sebabnya kepemimpinan sangat efektif untuk membuat bisnis Anda maju. Definisi kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok, baik tim, staf, karyawan, atau semua stakeholder menuju tercapainya suatu tujuan. Riset kepemimpinan pada awalnya berfokus pada pemimpin, yaitu teori karakteristik, dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok, yaitu teori perilaku. Berdasarkan teori karakteristik, para peneliti menemukan setidaknya ada 6 karakter kepemimpinan yang efektif, yaitu dorongan. Pemimpin adalah orang-orang yang mempunyai tingkat usaha atau dorongan yang tinggi, mereka mempunyai kehendak yang kuat untuk mencapai prestasi, ambisi positif, energi yang berlimpah, tak kenal lelah dalam kegiatannya, dan menunjukkan inisiatif dalam banyak hal. Kehendak untuk memimpin. Pemimpin adalah orang yang mempunyai karakter dan kehendak yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Kejujuran dan integritas. Pemimpin mempunyai keinginan untuk membangun hubungan, saling mempercayai, dan memberikan teladan, serta menunjukkan konsistensi yang tinggi antara perkataan dan perbuatan. Kecerdasan. Pemimpin adalah orang-orang yang cerdas dan berpengetahuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Kepercayaan diri. Para pengikut akan melihat pimpinannya sebagai seseorang yang tidak ragu-ragu dalam bertindak. Pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan. Pemimpin efektif mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi tentang banyak hal, mulai dari perusahaan, industri, dan hal-hal teknis. Berdasarkan teori perilaku, ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu pertama, gaya demokratis, di mana pemimpin melibatkan bawahan, mendelegasikan wewenang, dan mendorong bawahan untuk berpartisipasi. Kedua, gaya otokrasi, di mana pemimpin mendiktekan metode kerja dan membatasi partisipasi karyawan. Ketiga, gaya laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaannya. Kepemimpinan yang efektif berdasarkan teori perilaku adalah kepemimpinan dengan cara demokratis. Ada 3 jenis kepemimpinan masa kini, yaitu kepemimpinan transformasional transaksional, kepemimpinan karismatis visioner, kepemimpinan tim. Pemimpin transaksional adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran atau persyaratan tugas. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memberikan inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Pemimpin karismatis adalah pemimpin yang antusias dan percaya diri yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Pemimpin visioner adalah pemimpin yang melampaui karisma karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya, dan menarik mengenai masa depan. Kepemimpinan tim dapat dibagi menjadi 4 peran. Pertama, pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar. Kedua, pemimpin tim adalah penyelesai masalah. Ketiga, pemimpin adalah manajer konflik yang dapat membantu menyelesaikan konflik. Dan keempat, pemimpin tim adalah pembina. Dari teori kepemimpinan yang telah disebutkan di atas, maka wirausaha yang ingin memiliki kepemimpinan yang efektif harus memperhatikan hal-hal berikut. Memberikan contoh kepada para karyawan, menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan, dan dengan bergairah mengejarnya. Memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Menghargai dan mendukung para karyawan. Berkomunikasi dengan para karyawan. Menghargai keragaman para karyawan. Merayakan keberhasilan para pekerja. Mendorong kreativitas di antara para pekerja. Mempertahankan selera humor.
dan menatap terus masa depan. Bagi seorang wirausaha, waktu merupakan elemen yang penting dan berharga karena tanggung jawab yang besar bagi seorang wirausaha 7 hari dalam seminggu dan 24 jam dalam sehari terasa tidak cukup. Manajemen waktu merupakan manajemen yang harus dipahami dan diterapkan oleh seorang wirausaha agar ia dapat bekerja dan menjalani aktivitas lainnya bersama keluarga atau teman dan juga memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Manajemen waktu adalah perencanaan dan kontrol atas aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari aktivitas tersebut. 5 tips manajemen waktu yang efektif yaitu 1. Buatlah daftar dan tentukan prioritas sasaran mingguan. 2. Buat daftar to-do harian dan tentukan prioritas. 3. Curahkan perhatian utama pada prioritas utama, yaitu pada pekerjaan yang harus dilakukan. 4. Tangani setiap tugas sekali saja. 5. Terus-menerus bertanya, bagaimana cara terbaik menggunakan waktu saya sekarang? Dan kerjakan. Demikian akhir dari materi perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya.